Bab 1304, Serangan tidak tertandingi. 2. Situasi keseluruhan terbalik terlalu cepat. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Itu adalah medan perang para ksatria dan manifestasi dari martabat pembangkit tenaga listrik yang nyata. Selain bisa terbang dengan cakra mereka, para ksatria sayap setan dilahirkan untuk bisa terbang dengan sayap mereka. Oleh karena itu, kemampuan terbang para ksatria iblis sayap akan jauh lebih besar daripada ksatria manusia pada tingkat yang sama. Selain itu, ketika para ksatria iblis mengambil inisiatif tadi, jika mereka ingin mengungsi, sebagian besar ksatria manusia tidak bisa menghalangi mereka sama sekali. Evakuasi ksatria iblis sayap tidak menuju arah tertentu, sebaliknya. Mereka melarikan diri ke arah 3 kecuali ke timur dalam sepersekian detik seperti burung yang sarangnya telah rusak. Itu adalah tindakan evakuasi taktis standar yang akan dipilih semua ksatria ketika mereka menghadapi ksatria di tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengejar seorang ksatria tingkat tinggi, jika mereka semua melarikan diri ke arah yang sama, mereka mencari kematian secara keseluruhan. Jika mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, selain 1 atau 2 orang yang kurang beruntung, sebagian besar orang mungkin selamat. Namun, manusia bukan idiot. Meskipun mereka tidak tahu siapa itu Zhang Tai, tidak ada dari mereka yang akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Ksatria manusia merespons secepat ksatria iblis. 3 ksatria manusia bumi tidak mengejar ksatria iblis bumi yang melarikan diri. Sebaliknya, mereka mengejar ksatria iblis sayap besi hitam masing-masing. Meskipun ksatria iblis sayap besi hitam bisa terbang lebih cepat dari ksatria manusia besi hitam biasa, mereka tidak bisa menyamai kecepatan ksatria manusia bumi. Adapun ksatria manusia besi hitam lainnya, kecuali untuk beberapa orang yang terluka parah yang tidak bisa terbang cepat lagi, mereka semua setidaknya dalam kelompok 3 dan mengejar iblis sayap besi hitam yang paling dekat dengan mereka. Ksatria manusia besi hitam yang bertarung melawan 3 ksatria iblis sayap saja secara langsung menjerat seorang ksatria iblis sayap besi hitam yang melarikan diri. Saat situasi pertempuran secara keseluruhan terbalik, suara sedih melayang ke telinga Zhang Tai, kakak lelaki, di kejauhan. Seorang besi hitam ksatria Hua bergetar di langit saat tangannya bergetar. Dia menangkup kepala seorang ksatria Hua. Ketika ksatria iblis sayap bumi menerobos pengepungan 4 ksatria manusia besi hitam, itu meledakkan salah satu dari 4 ksatria manusia besi hitam. Setelah menembus pengepungan 4 ksatria manusia besi hitam, ksatria iblis sayap bumi terbang ke arah barat dengan kecepatan terbesar di antara semua ksatria iblis dalam pertempuran ini. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai mil jauhnya. Setelah mendengar suara sedih, Zhang Tai berbalik. Setelah itu, niat membunuh muncul di matanya. Dia langsung melepaskan ksatria iblis bumi lain yang telah dia tatap dan mengejar ksatria iblis sayap bumi lain yang telah membunuh seorang ksatria manusia besi hitam. Zhang Tai hampir mencapai batasnya dalam kecepatan tanpa menggunakan kemampuan dominator divine. Itu mendekati kecepatan suara di udara. Itu juga kecepatan maksimal seorang ksatria bumi. Sebelum mempromosikan ke seorang ksatria bayangan,
Lebih dari 99% ksatria bumi yang telah memasuki 9 dunia perubahan bumi tidak dapat memecahkan penghalang sonik dalam penerbangan, manusia atau setan. Termasuk ksatria iblis sayap bumi itu, yang kecepatannya hampir 300 meter per detik. Zhang Tai bergerak lebih cepat dari ksatria iblis sayap bumi ini. Saat dalam penerbangan, Zhang Tai bisa dengan jelas merasakan penghalang sonik yang seperti gelembung di depannya. Mudah bagi Zhang Tai untuk memecahkan gelembung ini. Namun, selama dia melanggar penghalang sonik, dia akan mengekspos kemampuan pelariannya sebagai dominator divine juga. Dalam pertarungan jarak dekat sebelumnya, Zhang Tai menggunakan serangan kinetik dengan kemampuan dominator divine. Namun, itu tidak dapat diidentifikasi oleh yang lain seperti pukulan 1 inci. Dia dapat meningkatkan kecepatannya ke level dominator divine di lebih dari 10 meter, beberapa meter bahkan 1 meter. Dengan kecepatan yang sangat besar, meskipun sepertinya serangan biasa oleh palu, Zhang Tai sebenarnya telah melepaskan kekuatan serangan kinetik yang luar biasa. Oleh karena itu, dia bisa membunuh ksatria iblis besi hitam atau ksatria iblis bumi dalam hitungan detik. Yang paling penting adalah waktu ledakan dan jarak tempuh milidetik. Selain Zhang Tai, hampir tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan serangan kinetik dalam pertempuran jarak dekat. Paling tidak, Zhang Tai belum pernah mendengar ada orang lain yang bisa mengadopsi mode tempur seperti itu dalam sisir dekat di. Lawannya tidak bisa mengetahuinya. Bahkan seorang ksatria surgawi tidak bisa mengetahui rahasianya, belum lagi para penonton itu. Mereka hanya bisa percaya bahwa itu Zhang Tai telah memahami keterampilan pertempuran jarak dekat yang menakutkan yang dengannya dia bisa melepaskan kekuatan besar dalam sepersekian detik atau palu. Berat rahasia perak Zhang Tai terlalu merusak. Itu juga sebabnya Zhang Tai berani membunuh ksatria iblis dalam pertempuran jarak dekat dengan cara ini di bawah tatapan begitu banyak penonton. Selain merasa bahwa itu Zhang Tai sama ganasnya dengan seorang ksatria bayangan, tidak ada penonton yang bisa mengetahui alasannya. Kecepatan penerbangan Zhang Tai sekitar 10% lebih besar dari ksatria iblis sayap bumi. Oleh karena itu, hanya setelah terbang lebih dari 150 mil, Zhang Tai telah memblokir ksatria iblis sayap bumi di daerah pegunungan dengan meluncurkan ki pertempuran ke arahnya. Setelah itu, Zhang Tai mendekatinya dan memulai pertempuran jarak dekat. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan dominator divine, tortornya masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun ksatria iblis sayap bumi itu bisa menahan serangan Zhang Tai, pertempuran pelindungnya Ki juga akan bergetar berat. Setiap kali Zhang Tai mengayunkan hammer Thor-nya ke arah itu, ksatria iblis sayap bumi akan menabrak bumi atau gunung, menyebabkan lubang besar atau menghancurkan puncak gunung. Hanya setelah beberapa ketukan, ksatria iblis sayap bumi telah mengeluarkan mulut darah karena tidak bisa memiliki kekuatan untuk menahan serangan Zhang Tai lagi. "Siapa kamu?" ksatria setan sayap bumi meraung. Zhang Tai tetap diam dengan tatapan dingin karena dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada iblis yang akan mati. Setelah menderita serangan kinetik yang lain, pertempuran pelindung ksatria iblis sayap bumi runtuh dalam sepersekian detik karena tubuhnya terluka parah. Saat pertempuran perlindungan Ki runtuh, Zhang Tai telah memotong lehernya dengan telapak tangannya secara horizontal seperti menggunakan belati, menyebabkan leher ksatria iblis sayap bumi menyemprotkan kolom darah yang tingginya beberapa meter. Setelah itu, kepalanya lepas. Zhang Tai segera menangkap kepalanya sementara tubuh tanpa kepalanya jatuh ke aliran di antara gunung-gunung. Dalam situasi ini, Zhang Tai bisa memiliki kesempatan untuk merobohkannya dan memindahkannya ke Castle of Black Iron. Namun, ketika dia mendengar suara sedih, "Kakak,"
Zhang Tai tergerak ketika dia bertekad untuk membunuh ksatria iblis sayap bumi ini dan memenggal kepalanya sesegera mungkin. Karena perbatasan barat negara Taixia telah menjadi medan pertempuran paling sengit antara manusia dan iblis, Zhang Tai tidak perlu khawatir memiliki ksatria iblis bumi manapun untuk dibunuh. Mengangkat kepala ksatria iblis sayap bumi berdarah, Zhang Tai kembali ke medan perang di mana dia mendengar suara kesedihan dari ksatria manusia.